Salam sade, salam hari Jumat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang hari ini, kalau yang udah merayakan, dan juga buat yang besok, ya kan? Karena kali ini nggak tahu, saya lihat ada yang hari ini Muhammadiyah ya, atau yang kalian NU besok hari Sabtu ya. Paling nggak hari ini yang udah merayakan, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kiranya selama ini ada kata-kata yang tidak berkenan, yang merasa tersinggung, saya minta maaf sebelumnya ya. Selamat merayakan hari kemenangan. Eh, Market agak ini ya, drop lagi tadi pagi. Ya itu ya kita. eh jadi dia jebol dari 28.500, tadi sempat ke 28.000. Itu coba lihatlah bisa nggak dia tertahan di trendline 27.800. Kalau 27.800 nggak ketahan, ya udah ke bawah. Itu bisa aja sampai ke 25 atau 24 something gitu ya. Andai kata nggak ketahan, kita lihatlah eh, gimana ininya. Atau dia sementara nanti ini sideway dulu, sideway nanti disorong balik ke atas, bisa saja skenario gitu. Atau andai kata nggak ketahan juga nanti di andai kata dia drop 27.800 nggak bisa ketahan di trendline situ, ya masih bisa ke bawah gitu ya. Makanya kemarin saya ingatkan, kita masuk, kita nggak tahu di atas, tapi paling nggak kita serok ya, cicil. Jadi kalau masih ada turun lagi, bisa lakukan DCA gitu ya. Seperti ya, kalau anda yang all in, ya udah pasti anda sangkut, ya sabar aja nunggu pembalikan arah. Oke. Hari ini saya buat video market cap di 1 triliun,192. Volume agak turun dari kemarin ya. Kemarin masih ada 55 billion, sekarang 50 billion. Ya udah Jumat sih, udah mau masuk weekend. BTC Dominance lumayan, dia agak drop juga 45,8%. Ya makanya ya bagus dia, asal dia ngikut drop gitu. Altcoin nggak terlalu ngedrop gitu. Ya drop koreksi kecil masih oke lah ya. Itu. Sekarang saya buat video BTC di 28.254, hampir sama tadi tutupnya 28.200-an, 28,2 lah ya dailynya. Ethereum di 1939, BNB 318, XRP 47, ya kan. XRP lumayan juga terkoreksi ya. Itu XRP ya, lihat bisa aja kalau dia ngedrop lagi di 44 sen itu, andai kata dia jebol ke bawah lagi, apa dia bisa ketahan di 46 something, 47. Kalau nggak ketahan ya nanti nextnya di 44 sen gitu XRP ya, bisa diserok di posisi situ. Yang lainnya ya merah-merah tipis lagi lah ya, agak drop lagi. Ya untung dia punya BTC Dominance juga ikut drop gitu, jadi altcoin nggak terlalu terkoreksi gitu. Kalau dia ini Zilliqa lumayan ya, lawan arus balik ya. Zilliqa sempat drop ke 29 sen tadi pagi, ini udah ada yang naik lagi ke 32. Ya Zilliqa cepet ngeban ini karena dia event source-nya itu. Maka saya bilang kalau event EVM biasanya agak orang support gitu ya. Ya mudah-mudahan makin bisa disorong kalau dia positif. Ya lihatlah kondisi begini. Kalau kita lihat event, aduh semalam saya emas kena SL2, hari ini kurang smooth emas ya. Tapi ya itu, kalau tanya posisi saya begini posisi saya. Jadi emas semalam begitu keluar data PMI Fed, Philadelphia PMI sama
angka gembel menguat, penganggurannya meningkat lumayan loh, yang dimana forecastnya 240.000 jadi 245, naik 5.000 lumayan ini. Terus PMI-nya juga melorot tajam, langsung saat itu dolar yang hijau berubah jadi merah, emas juga berbalik arah gitu ya, langsung dia hijau, kena SL saya. Tapi ya untung saya masih masuk kecil gitu, nggak ini kena SL. Ya udah, terus saya pas di 2013 per ounce di situ saya uh, short lagi emas gitu. Sebelum malam itu, sebelum saya tidur, habis buka market ambrek ya di posisi 2013, ya udah saya masuk balik, saya pasang sell lagi. Nah, ini posisi ada running profit dikit ya, saya lihat nanti gimana arahnya. Saya posisi sekarang udah oke. Ya kita lihat lah malam ini eventnya, atau kalau nanti dia agak merah lagi mungkin saya TP gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya saya posisi gimana, hari ini saya agak ragu. Memang seharusnya saya lihat tutup di bawah 2000 gitu. Hari ini untuk minggu ini terakhir Jumat ini market emas saya rasa masih bisa tutup di bawah 2000 gitu. Makanya tadi malam itu pas saya walaupun kena SL, pas saya lihat di 2013, saya masuk lagi, saya short dia lagi emas gitu tadi malam. Terus udah saya biarkan saya tidur gitu ya kan. Ya karena saya main iseng, bukan harus cuan gede, jadi saya santai kena ini. Ya setiap saya selalu panjang jadi ular, kalau pendek ya jadi kodok. Selalu saya ada ada stop lossnya juga, jadi nggak terlalu ini, kita nggak mau main resiko gitu ya. Nah kalau dilihat malam ini, eventnya itu yang agak bisa ngaruh itu ya masih ada manufacture PMI ya, terus S&P Global PMI-nya sama service PMI ini yang agak ini mungkin ngaruh ke ini. Terus kalau lihat dolar, kalau positif ya maka malam ini mungkin emas masih bisa agak merah dikit. Saya rasa nutup minggu ini di bawah 2000, 1900 something gitu, 1990-an something mungkin nutupnya malam ini. Besok pagi kemungkinan ya gitu. Jadi saya sementara ada running profit dari tadi malam, setelah kena stop loss saya masuk lagi, jadi masih inilah. Tapi kalau untuk posisi sekarang emasnya gini mau masuk apa ya agak ragu gitu ya. Cuma saya masih pikir tutupnya pasti di bawah 2000 hari ini, minggu ini untuk emas ya. Kalau untuk kripto saya rasa sideways ya. Berharap sideways, dia tidak jebol ke bawah dari trendline pertahanan di 27800. Andai kata itu jebol lagi ya siap-siap ke arah 25 gitu ya. Tapi ada yang bilang, kok paling bawah gimana? Kita nggak mau taksir-taksir. Saya rasa kripto saya masih yakin nggak akan ke bawah, karena satu alasan paling kuat bagi saya, si Binance dia masih harus bersihin dia punya BUSD. Jadi belakangan ini market kripto ketahan juga banyak ini. Itu kalau Anda cek dari CoinGlass udah tahu itu banyak dari Binance, BUSD ke BTC, TUSD juga ke BTC, baru nanti BTC dia masuk ke USDT lagi, baru dia tarik ke fiat. Itu yang kebaca transaksinya. Dan juga kemarin itu yang bantingan dari 30.000 something itu ke 29.200, itu bantingan dari Binance, buangan dari Binance gitu ya. Kalau cek dari ini berarti dia udah jual-jual, dia TP, si Binance TP itu kelihatannya ya. Jadi makanya saya rasa kalau dia mau pertahankan, market nggak terlalu drop ke bawah. Jangan diharap, saya nggak yakin ada yang taksir akan
ke bawah lagi dalam gitu. Saya nggak yakin ini karena masih banyak stok juga BUSD-nya yang harus dia bersihin, harus dia pelan-pelan dia ini kurangi terus bertahap sama TUSD-nya ya. Pertama BUSD sama TUSD. Itu Binance tetap masih akan dia swap ke BTC gitu. Jadi saya yakin BTC nggak terlalu drop gitu. Nah, kalau saya bahas begitu, nanti yang sangkut di bear, tuduh saya moonboy lagi. Kemarin nggak ada lucu. Kalau saya pas lagi bahas bisa ke bawah, kakek bearish ya kan. Pokoknya gua serba salah, nggak apa-apa. Yang penting rezeki gua lancar aja ya. Itu. Jadi hari ini, di Jumat ini, ya santai aja lah. Yang di pump justru yang lagi heboh, yang hype meme coin ya, si PP coin ya, coin PP. Ya itulah kadang kondisi gitu yang dimainkan coin meme ya, meme coin itu ya money game lah ya. Itu yang harus kita tahu, money game. Kalau kita beli koin-koin yang ekosistemnya jelas, fundamental jelas, itu bukan money game, memang kita invest. Ya, itu yang harus dipahami. Masih ada yang kemarin saya lihat baca komen dianggap kripto ini money game. Enggak semua money game. Itu Anda harus tahu yang dipakai. Kalau Anda ngerti teknologinya, kalau Anda pakai teknologinya, Anda bakal nggak ngomong money game. Bener kalau money game itu, meme coin itu yang nggak ada penggunaan, useless, cuma hype, pump and dump, yaitu money game. Itu di mana aja, semua market ada. Anda masuk saham juga ada meme stock gitu ya. Tetap ada sisi negatif untuk yang suka gambling gitu ya, yang jiwa judi lebih kuat ya pasti ini. Jadi nggak bisa Anda samaratakan. Kemarin saya lihat ada yang kode yang bilang kripto ini cuma money game. Oh nggak juga, karena Anda nggak ngerti teknologinya, mungkin Anda nggak pernah pakai gitu ya. Sebut aja satu Ethereum udah kepake ke arah-arah mana blockchain-nya gitu. Anda bilang XRP gitu, berapa banyak Bank Dunia yang sudah pakai, berapa negara yang udah pakai, termasuk kami di Jepang, saya kirim duit juga ada pakai itu, ya kan? Jadi bukan money game gitu, ya. Atau misalnya Tron gitu ya. Tron orang-orang dagang money changer, ya. Itu banyak pakai Tron, fee-nya murah gitu, mereka USDT gitu. Jadi bukan money, itu orang dagang loh, orang punya cuan dari fee gitu. Jadi mungkin dunia Anda terlalu kecil, Anda nggak tahu gitu. Anda anggap semua kripto money game. Enggak gitu. Chainlink itu untuk perusahaan-perusahaan besar adopt untuk mencari data dalam blockchain atau off-chain itu, atau tradisional data itu butuh sekali Oracle dari Chainlink. Mungkin Anda nggak ngerti gitu, Anda nggak paham ya. Nah, jadi saya kasih masukan buat Anda gitu yang bilang kripto ini money game gitu. Oke. Nah, jadi pembahasan hari ini itu aja untuk pencerahan. Oh, sekalian saya jawab dikit. Ada yang kau tolong bahas, banyak yang tanya. Gua nggak tahu, orang Indo kepo juga pengen tahu. Populasi Indo menurun ya, banyak sekolah tutup. Iya, benar. Jepang ini sudah banyak individu. Ya, bukan Jepang aja, ini sudah, memang Jepang agak banyak terjadi. Tapi untuk Asia ini udah banyak, terutama Asia Timur udah banyak gitu. Vietnam mengalami, anak-anak muda sekarang banyak yang nggak mau punya anak, ya kan. Korea juga udah begitu. Singapura udah lama juga begitu ya. Banyak anak-anak muda, apalagi sekarang dengan inflasi, tekanan hidup, banyak yang ya anak-anak muda sekarang mereka nggak mau susah, mental juga nggak seperti orang dulu gitu ya. Jujur, kalau daya tempur kami generasi saya masih, apalagi generasi-generasi yang lebih senior dari saya dulu, mental mereka kuat-kuat semua di perantauan gitu ya. Kita bisa survive, mereka bisa berkeluarga, beranak pinak gitu kan. Nah, sedangkan sekarang banyak mereka warga negara di salah satu negara nggak berani, mereka takut gitu untuk ngadepin future, masa depan dengan punya anak. Jadi ini akan menjalar, kemungkinan di Indo suatu saat juga begitu.
ya. Indonesia pelan-pelan nanti akan ke arah sana. Walaupun Indo sekarang ini masih banyak ini, tapi kedepannya orang Indo yang di kota-kota mungkin sekarang udah kelihatan gejala juga banyak. Tapi ada satu sisi orang Jepang kenapa nggak punya juga ada faktor kalau saya pribadi saya lihat ya, bukannya mereka nggak mau punya anak juga. Kadang mereka terlalu suka ini onsen gitu ya. Mereka suka mandi bathtub dengan air panas yang terlalu panas. Buat saya nggak kuat gitu. Itu sebenarnya nggak bagus juga buat kesehatan eh, sperma mereka gitu. Jadi spermanya lemah gitu, nggak bisa menghasilkan anak gitu. Banyak beberapa tetangga saya ada 2-3 tetangga yang mereka kawin bukan mereka nggak punya, tapi mungkin nggak bisa gitu. Mungkin spermanya lemah gitu. Mereka seneng onsen gitu. Seperti sama aja saya punya teman kayak dia kerja di hibachi ya, hibachi chef, karena dia masak grill itu panas ya. Itu bukan dia nggak bisa produksi, dia tetap bisa melakukan hubungan, ya kan, tetap hubungannya mantap, cuma spermanya yang mati, banyak yang nggak kuat gitu, karena panas mungkin, overheat gitu. Itu salah satu kendala juga gitu, ya. Jadi kemungkinan itu juga saya lihat. Jadi ya di sini banyak sekolah tutup, itu yang SD paling banyak gitu ya, karena di sini juga SD terlalu banyak dia, nggak terlalu ini, karena di sini anak-anak independen. Mereka orang tua di sini ya, anak SD itu ke sekolah jalan sendiri atau yang dekat rumah pakai sepeda. Kalau yang agak jauh mereka pakai tren sendiri dari SD. Nggak kayak Indo masih anak-anak takut antar. Ya memang di Indo kriminal juga agak tinggi, orang tua nggak ini. Kalau di sini kan lebih safety gitu. Jadi bedalah pola hidup. Nah, yang banyak ditutup itu sekolah SD gitu. Yang kedua SMP gitu. Kalau SMA nggak, masih standar gitu. Nggak terlalu ini. Jadi itu pertanyaan yang kalian tanya, saya jawab. Anyway, di hari Jumat yang sangat bagus, walaupun ya berkumpullah dengan hari kemenangan ini, ya. Eh, Akhir kata, saya tutup video saya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri buat seluruh umat Muslim, cuan-cuan army yang merayakannya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.